Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Subelo sebagai dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang merupakan sikap cerdas di era global dan kontribusi positif di ruang digital. Di sini perkenalkan, nama saya Lutfi Lokonul Hakim dengan NRP 233010018. Oke, pada presentasi ini saya akan membahas bagaimana menunjukkan sikap cerdas di era global serta bagaimana sikap tersebut dapat diaktualisasikan melalui kontribusi positif di ruang digital sebagai bagian dari gerakan memenuhi ruang digital. Topik ini penting karena aktivitas digital saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kewarganegaraan. Masuk ke latar belakang. Nah, di era global, perkembangan teknologi informasi membuat arus komunikasi menjadi sangat cepat dan tanpa batas. Media sosial dan ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai saluran sarana hiburan, tetapi juga sebagai ruang publik tempat masyarakat berinteraksi, berpendapat, dan juga membentuk opini. Namun, ruang digital juga dihadapkan pada berbagai masalah seperti hoax, ujaran kebencian, dan konflik sosial, sehingga diperlukan sikap yang cerdas dalam menggunakannya. Lanjut. Di sini, apa sih sikap cerdas di era global? Sikap cerdas di era global dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam menyikapi perubahan dan arus informasi secara kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Sikap ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kesadaran etika, tanggung jawab sosial, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan dinamika global. Selanjutnya, karakter sikap cerdas di ruang digital. Beberapa karakter sikap cerdas di ruang digital antara lain adalah berpikir kritis sebelum menerima dan menjabarkan informasi, menghargai perbedaan pendapat, serta mampu mengendalikan emosi saat berinteraksi. Selain itu, sikap cerdas juga tercermin dari kesadaran bahwa setiap aktivitas digital meninggalkan jejak yang dapat berdampak jangka panjang. Di sini juga ada tantangan tersendiri nih di ruang digital tersebut, seperti warga negara di era digital menghadapi berbagai tantangan, seperti banjir, informasi, manipulasi, opini melalui algoritma, serta meningkatnya polarisasi di media sosial. Tantangan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada teknologi itu sendiri, melainkan pada cara manusia dalam menggunakannya. Nah, di sini juga ada hashtag gerakan memenuhi ruang digital. Gerakan memenuhi ruang digital itu merupakan upaya kolektif untuk mengisi ruang digital dengan konten yang positif, edukatif, dan konstruktif. Gerakan ini tidak bertujuan membungkam kritik, tetapi mendorong masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab dan berlandaskan fakta. Bentuk aktualisasi kontribusi yang berbentuk positif di ruang digital dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti membagikan informasi yang telah diverifikasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta melawan hoax dengan pendekatan yang rasional dan santun. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan media digital untuk menghasilkan konten kreatif yang bernilai dan bermanfaat. Contoh aktualisasi di nyatanya gitu, seperti dalam kehidupan sehari-hari, sikap cerdas dapat ditunjukkan dengan tidak mudah menyebarkan berita viral sebelum memastikan kebenarannya, mengoreksi informasi yang keliru dengan bahasa yang sopan, serta menggunakan media sosial untuk mendukung kegiatan sosial, toleransi, dan persatuan. Kaitannya dengan kewarganegaraan, perilaku di ruang digital mencerminkan sikap kewarganegaraan seseorang. Nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan tanggung jawab sosial tidak hanya berlaku di dunia nyata, tetapi juga harus diterapkan di ruang digital. Oleh karena itu, warga negara digital pada hakikatnya adalah bagian dari warga negara Indonesia secara utuh. Terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, era global menuntut masyarakat untuk tidak hanya aktif di ruang digital, tetapi juga cerdas dalam bersikap. Dengan mengaktualisasikan sikap cerdas melalui kontribusi positif, ruang digital dapat menjadi sarana yang sangat produktif dan memperkuat persatuan bangsa. Oke, terima kasih. Mungkin segitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.